Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya baik. Kalian udah tahu belum? Sekarang pertemuan ini kita akan membahas tentang apa? Belum Pak. Untuk yang saat ini kita akan membahas mengenai sistem imun tubuh. Ada yang tahu nggak sih sistem imun itu apa? Tidak tahu Pak, saya lupa. Kekebalan. Sistem imun tubuh. Kita kalau dengar sistem imun, pernah nggak sih kepikiran kenapa kita sakit? Karena kita terserang virus. Nah, kenapa kok kita terserang virus di situ? Dan apakah ketika kita terserang penyakit kita bisa sembuh? Bisa Pak. Kenapa kok bisa? Karena kita minum obat. Nah, Yang pertama, lalu di dalam tubuh kita juga ada sejenis bukan senyawa, kayak organ-organ yang memang memperbaiki dari dalam tubuh kita. betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Tati tersebut adalah kurang lebih sedikit dari pantian kita untuk memahami mengenai sistem imun tubuh. Nah, kalau kita menelisik lagi atau mendalami lagi, bisa dibuka LKS-nya halaman 48. Ya Bapak. Di situ dijelaskan ada beberapa macam imunitas yang dibedakan berdasarkan cara mempertahankannya dan berdasarkan cara mengelolanya. Baik, lalu ada berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Imunitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu imunitas non spesifik dan imunitas spesifik. Lalu dari cara memperolehkannya juga didasarkan dari dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, di situ ada yang pertama imunitas non spesifik. Imunitas non spesifik itu adalah pertahanan tubuh terhadap serangan atau infeksi oleh mikroorganisme yang telah dilakukan sejak dari permukaan luar tubuh. Tubuh dapat melindungi diri tanpa harus dulu mengenali atau menentukan identitas organisme penyerang atau imunitas non spesifik. Imunitas non spesifik itu dibedakan menjadi tiga macam cara dalam penghancuran patogen. Yang pertama, ada pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh. Tubuh memiliki daerah-daerah yang rawan terinfeksi oleh kuman penyakit berupa mikroorganisme, yaitu daerah saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Setiap organ tubuh seperti paru-paru, lambung, ginjal mempunyai kulit dan membran mukosa sebagai pembatas mekanis agar mikroba tidak dapat masuk ke dalam organ tersebut. Nah, setiap kulit dari membran mukosa pada organ tubuh memiliki caranya tersendiri untuk melindungi diri dari kuman dan penyakit. Sebagai contohnya yang paling dekat di antara kita yaitu ada pada kulit. Nah, di situ kan kita punya kelenjar minyak yang mengandung bahan kimia dan dapat melemahkan bahkan membunuh bakteri dalam kulit. Lalu yang kedua ada pertahanan dengan cara menimbulkan peradangan atau inflamatori. Mikroorganisme yang telah berhasil melewati pertahanan di bagian permukaan organ dapat menginfeksi sel-sel organ. Tubuh akan melakukan perlindungan dan pertahanan dengan memberi tanda secara kimiawi, yaitu dengan cara sel terinfeksi mengeluarkan senyawa histamin dan prostaglandin. Ya, bisa dilihat di halaman 48. Di situ telah ada gambar dari mekanisme pertahanan tubuh dari respon inflamatori. Pada gambaran pertama, jaringan mengalami luka. Nah, kemudian akan mengeluarkan tanda berupa senyawa kimia, yaitu histamin dan senyawa kimia lainnya. Lalu setelah mengeluarkan histamin, terjadi pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi yang menyebabkan bertambahnya aliran darah. Akan menaikkan permeabilitas pembuluh darah di situ. Nah, selanjutnya akan terjadi perpindahan sel-sel fagosit. Bisa dilihat gambar-gambar yang kuning itu adalah perpindahan dari fagosit tersebut. Lalu yang terakhir ada sel-sel fagosit akan memakan patogen. Nah, bakteri-bakteri yang masuk lewat luka tersebut akan ditandai lalu akan dimakan oleh fagosit atau makrofag dan neutrofil. Baik, yang terakhir yaitu ada pertahanan menggunakan protein pelindung. Nah, di situ jenis protein ini dapat menghasilkan respon kekebalan, diantaranya adalah komplement. Komplement ini dapat melekat pada bakteri penginfeksi
infeksi. Setelah itu pemain akan menyerang membran bakteri dengan membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasmanya. Untuk yang selanjutnya yaitu imunitas spesifik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak menyuruh kalian untuk mempelajarinya secara mandiri di video yang telah Bapak beri. Bisa dilihat di YouTube, nanti Bapak share di WA. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah Bapak akan memberikan beberapa tugas untuk mendiskusikan materi-materi yang mungkin sebagai studi kasus untuk memantik dari pemahaman atau pendalaman materi yang telah Bapak berikan tadi. Ya, bisa diambil untuk perwakilan. Nah, di situ sudah tertulis beberapa petunjuk dari pengerjaan. Bapak perbolehkan untuk memakai sumber literasi dari Google maupun dari buku-buku yang relevan. Bapak beri waktu 45 menit, cukup nggak? Cukup, Pak. Baik, mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Masya Allah. Sama banget ya, Bu. Ini apa? Sudah pas bagian-bagian atau ini? Yuk, ini salah bagian atau? Baik, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, untuk sesi yang selanjutnya bisa ada sesi presentasi ya. Di situ ada yang mau mempresentasikan duluan atau saya tunjuk aja? Saya, Pak. Ya, dipersilakan Mbak Tati. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan rekan saya, yaitu pada bagian mata yang merupakan pertahanan tubuh non spesifik itu ada apa saja. Nah, pada bagian mata, pertahanan tubuh non spesifik itu yang pertama ada alis mata, yang kedua ada kelenjar air mata, yang ketiga ada bulu mata, yang keempat ada kelopak mata. Nah, pada alis mata itu berfungsi untuk menahan keringat-keringat yang jatuh dari dahi ke bawah agar tidak memasuki mata. Sedangkan untuk bulu mata itu menghindarkan kita dari debu-debu saat kita berada di luar, seperti itu. Sudah, Pak? Ya, oke, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Tati? Belum, Pak. Baik, kalau belum, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan waktu pembelajaran kita juga mau habis, saya sedikit menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini, yaitu berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, imunitas dibedakan menjadi dua, yaitu imunitas non spesifik dan imunitas spesifik. Nah, dalam hal ini ada beberapa lapis pertahanan sistem imun, yaitu dari pertahanan pertama, imun non spesifik, yaitu ada kulit, membran mukosa, dan cairan sekresinya. Untuk pertahanan yang kedua ada sel fagosit, protein antimikroba, dan reaksi peradangan. Untuk pertahanan ketiga yaitu imun spesifik, ada limfosit dan antibodi. Nah, mungkin Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak untuk memberikan tugas yaitu meresum dari video yang telah Bapak berikan tadi, nanti dikumpulkan sebelum pertemuan ke yang selanjutnya ya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fillah wa mitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.